Pasca pulang umroh, Teuku Ryan kembali menjalani aktivitasnya di dunia hiburan. Namun nyaris tak ada yang berubah pada Ryan sejak 4 bulan terakhir. Lagi-lagi ia menghadiri acara film tanpa didampingi Ria Ricis istrinya. Ryan beralasan Ricis sedang istirahat di rumah, padahal dulu Ricis bak tak terpisahkan dengan Ryan seperti mur dan baut. Tak heran netizen pun berspekulasi hubungan Ryan dan Ricis belum membaik pasca umroh bareng. Lantas apa kata Ryan soal isu yang menyebut keretakan rumah tangganya semakin melebar? Artinya mengakui sempat berdoa sambil sedih di sana gimana nih ini gini. Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Awas nabrak. Doain aja. Apa sih Mas Rian dari? Banyak banget doanya, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Pokoknya mohon doanya aja. Ini rumah tangganya kan kabarnya rumah udah tangga gimana? belum nikah. Ini rumah Masanya tangganya saya doakan, banyak. Meski umroh bersama, Ryan dan Ricis jarang memposting kebersamaan mereka di Tanah Suci. Hal itu terasa janggal bagi netizen dan penggemar mereka karena lazimnya suami istri yang umroh bareng acap kali memperlihatkan kebersamaan mereka saat berdoa di depan Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, atau sekadar sarapan di hotel tempat mereka menginap. Ricis justru sering memposting fotonya tengah sendiri bertafakur dengan khusyuk tanpa imam keluarga di sampingnya. Tentang Ricis yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama Oki Setiana Dewi dan Dr. Cindy Kurnia Putri kakaknya, Ryan melontarkan alasan klise. Yang soal kena tekanan mental itu maksudnya gimana? Saya mau lewat gimana nih? Saya mau lewat. Kena tekanan mental gimana? Saya masih mau lewat nih gimana? Abang Dilan nunggu ini tuh. Iya itu nomor beda kamar ya. Enggak ada. Awas Ya, nabrak. namanya juga kita beribadah, jadi ya para bapak sama bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu gimana? Mungkin saya doakan ya semoga mas-masnya cepat menyusul ke Tanah Suci. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Sudah bukan rahasia lagi, pernikahan Ryan dan Ricis berada di titik nadir. Umroh ke Tanah Suci yang digagas Umu Oki, panggilan untuk Oki Setiana Dewi, adalah untuk membangun kembali chemistry Ryan dan Ricis yang sudah menguap di terpa prahara rumah tangga. Ricis pun getol curhat tentang sikap Ryan yang seolah tak lagi memperlakukannya selayaknya istri, lantaran tak pernah memberikan nafkah batin sejak hamil Moana hingga sekarang. Di Tanah Suci, Ricis juga curhat soal hancurnya hati seorang istri yang merasa tak lagi dicintai. Tremor kambuh, gak tahu akan sebegininya dampak dari hati yang hancur. Demikian sebagian postingan Instastory Ricis. Alih-alih mendulang simpati, Ricis justru diceramahi netizen yang maha kritis agar menyelesaikan masalahnya dengan Ryan dan jangan diumbar di media sosial. Tapi Ricis sempat berdoa katanya. Yang soal Ricis tremor dan trauma itu gimana? Soal Ricis tremor dan trauma gimana Rian? Berbeda dengan Ria Ricis dan Teuku Ryan, rumah tangga Donna Agnesia dengan Darius Sinathrya yang sudah memasuki 17 tahun, adem ayem tanpa drama curhatan di media sosial. Akhir tahun 2023 hingga awal 2024, Donna dan Darius baru saja mereguk indahnya liburan di Eropa selama 18 hari yang bisa dibilang menjadi momen bulan madu kesekian bagi mereka. Liburan tahun baru itu pun menjadi sempurna ketika ditutup dengan ulang tahun Donna yang ke-45 yang jatuh 8 Januari lalu. Ditemui tim Star Pro pasca mendapatkan kejutan kecil dari Sabrina putri bungsunya, Donna mengungkapkan momen pertambahan usianya yang paling berkesan. Pengennya ulang tahun di sana ya. Karena salah satu alasan utamanya karena Sabrina harus masuk sekolah tanggal 9 harusnya gitu. Jadi kita pengen kasih waktu juga buat Sabrina untuk recovery, untuk nyesuaiin jam tidur lagi gitu kan, dan bisa catch up dengan sekolahnya juga gitu. Jadi tapi akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol, udahlah kalau memang itu tahun depan jalan-jalan lagi, tunggu sampai mama ulang tahun dulu. Karena kan serunya adalah bisa berlima kan. Iya. Kalau enggak kemarin jam 12 Bapak Darius sama Sabrina aja yang kasih aku surprise kue, habis itu video call yang cowok-cowok gitu kan, sedih juga, pengennya kan selalu
bisa lengkap 3 lah tahun pas terakhir ulang udah tahun. ulang tahun, mamanya selalu ada yang nggak ada gitu kan. Tahun pertama Leo, tahun lalu Diego sama Leo. Jadi saya dipaksa nggak tidur mas, sampai jam 12. Padahal itu udah setengah-setengah ngantuk. Udah tidur nggak enak kan, makin nggak enak dibangunin. Jadi paksain untuk bangun, diajak ngobrol, ajak nonton bola. Bola, dulu. iya. Jangan dong, jangan tidur. Aku udah jam 11 tuh sebenarnya udah pengen tidur. Aku udah pikir nggak usah lah, udah besok pagi aja gitu kan. Tapi Biar ngarep. nggak sih, nggak ngarep. Tapi maksudnya emang nggak tahu, kayak di keluarga kita tuh tradisi gitu, kayak kalau jam 12 kayaknya ya pengennya bisa kasih ucapan yang pertama gitu kan. Makanya selalu pengennya dibangunin jam 12. Biasanya aku udah tidur, cuma kemarin tuh dia maksain, aku udah tahu berarti kan nih ada sesuatu jam 12 gitu. Curiga sambil ngarep kalau kata dia. Tapi ya dia senang aja sih. Yang penting masih bisa ngerayain ulang tahun bareng sama Darius sama Sabrina, dan kalau Leo sama Diego di sana masih jam 6 sore. Jadi mereka video call sama aku masih seger lah gitu. Aduh, 25. 25-nya lari ya itu. 45, aku tahun ini pas banget 45 tahun ya. Karena Diego dan Lionel, dua anak laki-lakinya masih sekolah bola di Prancis, Donna hanya bisa video call dengan 2 jagoan kebanggaannya itu. Lantas apa make-a-wish Donna di usianya yang ke-45? Benarkah tak ada yang lebih berarti bagi Donna selain selalu bisa bersama Darius sang suami tercinta? Apa ya, umur di atas kepala 4 itu udah nggak terlalu banyak mau sih. Lebih iya sih, kalau emang aku banyak mau ya. Aku lebih banyak bersyukur, yang pasti kan masih dikasih kesempatan hidup sampai usia 45 tahun, masih punya keluarga lengkap ya, suami dan anak-anak yang luar biasa gitu. Terus banyak orang yang begitu perhatian, ngasih ucapan, doa, kue, bunga, nggak habis-habis terus datang ke rumah gitu. Itu seneng banget, ternyata banyak yang sayang. Itu lebih berharga sih buat aku sekarang dibandingkan sekedar barang ataupun sesuatu barang lah gitu. Jadi justru sekarang pengen lebih santai, menikmati hidup, menjalani usaha yang mungkin kita lagi usahakan, rintis gitu ya. Pengen lebih tenang aja sih, nggak pengen pengennya lebih sama inner circle, orang-orang terdekat gitu untuk celebrate-nya gitu kan. Kemarin juga kita makan malam sama anak-anak kantor, sama orang-orang rumah gitu ya. Dan yang penting buat aku ya setiap ulang tahun pengennya tetap Darius ada dekat sama aku, ya termasuk juga anak-anak gitu sih. Cuma berharap Darius bisa lebih sabar dan sayang sama aku gitu di usia aku sekarang, itu aja. Sebagai kamu pasti memberikan kado spesial. Dia selalu bingung, kadang nanya mulu, mau kado apa. Aduh, saya kan kalau tanya gitu bingung ya kalau mau jawab apa sih. Aku percaya bahwa Donna pasti memahami dan dia punya faith sama aku bahwa aku akan kasih yang terbaik buat dia, apapun itu. Enam tahun lebih tua dari Darius, Donna justru merasa muda terus. Terlebih ia seolah keranjingan mengikuti hobi Darius dari olahraga bola sampai touring dengan moge. Bahkan Donna sempat ikut Darius touring ke Himalaya, India. Meski selalu kompak dalam berbagai hal, Donna dan Darius seolah anti pamer kebucinan yang berlebihan. Lalu benarkah sekarang Donna sudah berani membonceng Darius di acara touring luar kota? Wishlist tahun lalu udah bisa motoran dengan lancar. Iya. Mungkin challenge kita ke depan karena ya Sabrina. Terabas mungkin. Terabas nggak mau dia aja itu, biarin. Kalau kayak motor itu kan lebih ke karena dia memang suka juga, jadi supaya kita bisa motoran bareng gitu. Akhirnya salah satu yang aku belajar adalah naik Vespa gitu. Dan ternyata bisa, jadi paling nggak kita suka San Morian berdua kalau pas waktunya memungkinkan gitu. Nah sekarang mungkin tahun ini khususnya karena Sabrina juga udah minta untuk sekolah di luar juga seperti kakak-kakaknya, mungkin ya kita dalam beberapa tahun ke depan mempersiapkan itu gitu. Dia waktu di Himalaya waktu itu kita tahun 2019 ya. Pandemi, kita sempat touring 8 hari di India Utara di Himalaya. Jadi ke salah satu the highest motorable road. Sekarang sih udah nomor 2 apa nomor 3 gitu ya. Tapi waktu itu masih yang nomor 1. Terus ada satu momen di daerah namanya Sarchu, itu ketinggian 4000 mdpl.
Nah begitu sampai sore sebelum gelap, aku ya sambil bikin konten terus ngajarin dia. Jadi Sulit? bonceng dari belakang, dia suruh pegang koplingnya gitu kan di jalan, baru kita lepas gitu, terus kurangin giginya, naikin lagi giginya, Enakan metik buka sih. tutup Itu gas. enakan metik. Gak mau susah ya mama yang satu ini. Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Farhak juga baru saja pulang liburan dari Turki. Jeddah dan Vincent memilih liburan menggunakan travel sehingga mereka bisa mengetahui seluk-beluk Istanbul dan Kapadokia. Yang menarik, liburan kali ini seolah menjadi wisata religi bagi Jeddah, lantaran ia sangat menikmati keindahan masjid bersejarah di Istanbul hingga melihat Blackstone dan rambut Nabi Muhammad SAW. Meski bukan seorang muslimah, Jeddah merasa takjub dengan jejak sejarah di Turki. Kemarin liburan sama suami dan anak-anak itu kita ke Turki, kita ke kota Istanbul sama ke Kapadokia. Karena it's my dream ya mas. Enaknya ikut tour tuh udah ada tour guide-nya. Jadi kan karena Istanbul kan kayak historical city gitu, kayak historical city ya benar. Jadi kita tuh ke Old Town, ke kota tua, terus kita dikasih tahu masjid yang terkenal di Istanbul itu ada namanya Hagia Sophia, ada Sultanahmet Masjid, terus ada Blue Mosque, terus ada kita juga ke istananya Ottoman waktu zaman dulu. Terus aku di situ pengalaman pertama kali aku ngelihat jubahnya Nabi Muhammad. Aku pertama kali ngelihat covernya batu hitam itu Blackstone. Terus aku pertama kali ngelihat jubahnya Ka'bah, sendalnya Nabi Muhammad, rambutnya, jenggotnya Nabi Muhammad. Itu aku pertama kali lihat di situ. El tanya Nabi Muhammad itu siapa? Kan di sana juga selain ada Nabi Muhammad ada Nabi Moses juga. Terus ada peninggalan bekas raja-raja yang diamondnya ada berkarat-karat gitu kan. Jadi El tuh nanya semuanya, ditanya sama dia gitu kayak apalagi El juga kan bisa nanya langsung sama tour guide kita kan. Terus El Barak juga di situ banyak belajar juga. Jadi aku happy banget gitu, anak aku semakin pinter. Berbeda dengan di Istanbul, Jeddah sempat resah sebelum menginjakan kakinya di Kapadokia. Karena pernah menjadi kota misteri, Jeddah sampai mimpi buruk sebelum menginjakan kaki di kota bebatuan itu. Dari Istanbul tuh kita ke Kapadokia, aku nginep di hotel Goa. Jadi itu aku tidurnya nggak nyenyak sih jujur. Aku udah susah tidur gitu. Jadi aku tuh kebangun terus mimpinya juga nggak enak di situ gitu. Soalnya katanya Kapadokia tuh dulu juga terkenal jadi kota hantu gitu kan. Udah deg-degan, nggak bisa tidur, mimpi buruk gitu. Tapi tetap Kapadokia menurut aku indah banget. Bagi Jeddah, liburan kali ini sekaligus menjadi nutrisi jiwa setelah 2 tahun jiwanya resah oleh kasus hukumnya dengan Stefanus Budianto alias Steven, mantan mitra bisnisnya. Meski Steven sudah ditahan sejak November 2023 lalu, Jeddah masih harus bersabar untuk mendapatkan uang 9,8 miliar yang ditilep Steven lewat modus rental mobil mewah. Ya meskipun ya aku sadarin juga ya namanya manusia, kita pasti nggak luput dari masalah, kita nggak luput dari hal-hal yang mungkin kita nggak mau tapi memang harus terjadi gitu kan. Tapi ya di balik itu semua, ketika kita bisa melewatinya, kan dari masalah itu kan kita juga ditantang untuk belajar lebih baik ya, belajar ikhlasnya lebih baik, belajar sabarnya lebih baik. Mungkin rewardnya adalah rasa tenang, rasa ikhlas, rasa lebih banyak bersyukur pada hal-hal yang kecil. Terus dengan liburan itu
rasanya tuh jadi luar biasa, jadi terasa indah banget gitu. Dari hal yang udah kita lewatin, segala sesak di dada, air mata, penyesalan, merasa negatif gitu kan. Tapi dengan liburan, apalagi di awal tahun ya, membuka awal tahun yang baru dengan liburan ya, patut disyukurin banget gitu. Mantan artis sensasional Jennifer Dunn yang akrab disapa JJ geram dengan isu yang menyebut suaminya terjerat kasus korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras. Pasalnya Faisal Haris, suami JJ, masih berstatus saksi atas kasus korupsi yang menggegerkan Kementerian Sosial itu. Terlebih uang yang dikorupsi adalah uang rakyat kecil yang mengharapkan sembako di tengah ganasnya pandemi COVID-19 3 tahun lalu. Kabarnya Faisal dipanggil KPK sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Bandagara Reksa, Muhammad Kuncoro Wibowo. Lalu benarkah mantan suami Sarita Abdul Mukti itu menerima aliran dana dari tersangka korupsi? Saya sebagai istri punya rasa kecewa besar pertama karena adanya berita yang sebenarnya berita itu tidak benar tapi diada-adain terus di blow up. Kalian kan nggak tahu kebenarannya sampai di mana. Kenapa terlalu dibesar-besarin banget? Suami saya nggak salah apa-apa. Terkait dengan pemberitaan itu, kami menegaskan bahwa yang pertama, benar klien kami diundang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Justru klien kami ini bingung dan tidak mengenal semua tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik KPK. Jadi beliau ini bingung sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus apa, nggak jelas. Beliau juga bingung karena itu beliau ini dipanggil, diperiksa dalam kasus itu, dia kan nggak kenal juga, nggak kenal para tersangkanya. Terus ditanya-tanya soal rumah, transaksi jual beli rumah 2010. Artinya tidak ada keterlibatan sama sekali, bisnis atau apapun. Enggak ada. Ini adalah informasi atau penggiringan opini yang menyesatkan dan merugikan klien kami. Bahwa benar klien kami melakukan transaksi jual beli rumah pada tahun 2010. Tetapi bukan dengan tersangka yang sekarang terlibat dalam kasus 2020. Jadi ini sudah 2010 transaksinya. Kok sekarang 2020? Ada hubungan apa 2010 sama 2020? Itu yang membingungkan klien kami. Merasa nama baiknya dicemarkan, Faisal Haris menggandeng pengacara Peters L. untuk menangani kasusnya. Terlebih pengusaha otomotif dan properti itu tengah meretas karir di dunia politik. Faisal merasa pemberitaan yang menyebutnya terlibat kasus korupsi adalah pembunuhan karakter yang tak bisa ditoleransi. Lantas apakah Faisal akan menempuh jalur hukum untuk merehabilitasi namanya? Karena kami sudah mendapat dokumen resmi, rekaman, bahwa tidak pernah ada statement dari pihak KPK atau juru bicara KPK yang menegaskan atau menunjuk bahwa klien kami ini terlibat dalam dugaan itu. Nggak ada, kita ada rekamannya kok. Nggak ada, itu hanya dikembangkan oleh oknum-oknum media tertentu. Bahkan tadi malam kami sudah mendatangi, saya sebagai kuasa hukum, saya sudah mendatangi kantor dari media tersebut. Ternyata kantornya gelap gulita. Proses penyidikan kasus ini kan dari Februari 2023. Kok di akhir tahun baru dipanggil? Sebagai istri, JJ juga merasa dirugikan oleh pemberitaan miring yang menerpa suaminya. Instagram JJ dipenuhi oleh sindiran dan hujatan yang terkesan menuding suaminya kaya karena korupsi.
Padahal Faisal Haris sudah berbisnis sejak muda dan pernah dipercaya menjabat posisi mentereng di klub Ferrari Indonesia. Dan kasih dia lagi nyalek ya, terus dapat berita korupsi bansos. Kebayang nggak? Itu image-nya jadi jelek nggak suami saya di dapil? Di depan semua orang ya, nggak cuma di dapil. Apa kata masyarakat yang menilai? Begitu. Jadi saya minta tolong di sini, tolonglah gitu. Bijaklah saat membaca berita atau mendengar berita. Cari tahulah dulu kebenarannya sampai di mana. Jangan main bikin berita di blow up. Oh, Faisal Haris, suami dari Jennifer Gunn tersandung kasus korupsi, terima aliran dana bansos. Kalau suami saya bersalah, sekarang suami saya nggak ada duduk di depan kalian. Ya, maaf saya agak menggebu karena sebagai seorang istri saya tahu betul sifat dan karakter dari suami saya. Punya kecewa, iyalah kecewa. Kok bisa ya suami saya kayak nggak salah apa-apa loh, nggak ada terkait apa-apa kok dituduh enggak. Dan ini pas banget momen di saat dia lagi mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Berita itu timbul, merusak image ya. Kalau tadi Mas tanya apa dampaknya dalam keluarga rumah tangga, tidak berdampak apa-apa. Kita bukan rumah tangga yang gampang tergoyang dengan berita-berita seperti itu. Justru kita semakin kuat. Kuat untuk apa? Meyakinkan ke kalian semua, ke masyarakat semua, bahwa itu nggak mempan buat kita dipercaya begitu. Kita nggak salah apa-apa kok. Benar yang dikatakan oleh kuasa hukum kami, Bang Peter emangnya bahwa ini ada unsur ya, patut diduga ada unsur politisnya. ya. Nah itu lebih jelasnya nanti ke Bang Peter ya, karena itu bukan ranah saya nggak ngerti hukum, saya buta. Daripada saya tak salah membicarakannya di depan kalian, lebih baik nanti Bang Peter yang menjelaskan. Sakitnya dituduh melakukan tindak kejahatan juga dirasakan oleh selebgram dan pengusaha Marisha Icha. Icha gerah oleh video TikTok yang menyebut dirinya adalah penipu travel. Padahal Icha merasa dirinya adalah korban penipuan seorang oknum travel bernama Rizky Arif yang sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Kabupaten Bekasi. Lalu benarkah Rizky Arif menggunakan nama Icha untuk mempromosikan paket wisata ke Inggris untuk menarik minat masyarakat? Karena di sini berita yang sudah beredar di TikTok bahwa saya ini adalah penipu travel. Jadi kalau saya mau ceritakan klarifikasinya, pertama dia itu mengajak saya untuk bekerja sama. Lalu kita membuat untuk keberangkatan ke UK. Ini dia membuat ini keberangkatan dengan membawa nama saya. Alhamdulillah, Masya Allah banyak yang ikut. Akhirnya informasinya 70 orang yang ikut. Kalau orang yang sudah mendaftar itu kan dia harus memberikan DP. Nah, banyak orang yang sudah memberikan DP, tapi akhirnya keberangkatan ini tidak ada. Jadi sehingga orang-orang tidak mengetahui siapa ownernya, orang cuma tahu muka saya. Sehingga keluarlah beredar di TikTok, saya ini, Marisha ini penipu travel katanya. hari ini saya dengan klien saya Mbak Marisha menindaklanjuti laporan polisi yang telah kami buat tanggal 16 Mei 2023, yang mana laporan polisi tersebut yang kami laporkan adalah terkait penipuan dan penggelapan terkait travel Red Garnet, yang mana telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Rizky Arit dan juga telah ditetapkan sebagai DPO karena yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan dari penyidik Polres Bekasi Kabupaten. Jadi perusahaan tersebut bernama Direktur PT Wisata Permata Internasional, yang dimana Rizky Arit selaku komisaris dan Maimunah selaku direktur. Di sini jelas sudah diterbitkan DPO. Nanti bagaimana DPO-nya nanti bisa ditanyakan kepada penyidik. Intinya bahwa secepatnya kita akan mencari dia, karena DPO sudah ditimbulkan, dari Polres akan secepatnya mencari. Buktinya itu kan masalah travel ya, bukti-bukti sudah ada di kami,
sudah kita sita, kemudian tinggal menetapkan aja, tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa sangka lewat travel milik Rizky Arif, Ica sempat sumbar mengajak Fuji AN dan Violenzia Janet untuk liburan ke Turki dengan biaya 75 juta rupiah yang semuanya dibayarkan Ica. Ica sudah membayar 300 juta rupiah untuk biaya perjalanan dirinya dengan Fuji dan Violenzia. Namun pada H-1 keberangkatan, Rizky Arif mengcancel perjalanan itu karena alasan pesawat. Tunggu punya tunggu, Arif justru kabur. Tak heran Ica sempat dihujat oleh fans Fuji lantaran dirinya cuma omong besar mau mengajak Fuji dan Violenzia liburan gratis. Lalu benarkah Ica sempat menerima cek kosong dari Rizky Arif? Jadi sempat juga tuh fansnya Fuji juga menyerang aku, katanya aku ini Fuji udah kosongin jadwal 2 minggu untuk kita mau berangkat ke Dubai dan H-1 aku cancel. Terus juga kayaknya masuk juga dalam vlog-vlog kayak gimana sih ini nggak jadi, aku udah kosongin jadwal gitu. Jadi seolah-olah aku yang meng-cancel dan aku seolah-olah kayak mungkin bahasa kasarnya ngomong doang gitu. Padahal sebenarnya aku memang mau berangkat sama Fuji sama Vio sama teman-teman yang lain, tapi aku bilang ke Fuji sama Vio, aku deh yang traktir, aku bilang. Itu kalau nggak salah biayanya 75 juta per orang. Aku, Vio, Fuji, akhirnya aku bilang udah aku aja yang bayarin. Maka dari itu kenapa tadi aku bilang aku ada kerugian 300 juta, itu aku beberapa teman-teman yang aku bayarin, aku sudah bayarkan. Akhirnya H-1 orang ini meng-cancel dengan alasan katanya penerbangannya apalah. Terus mau jadinya kapan? Diundur lagi seminggu. Akhirnya tidak bisa memberikan kepastian dan akhirnya orang ini menghilang. Dan akhirnya saya meminta untuk ya udah kembalikan aja uangnya. Pada saat saya minta kembalikan uangnya, dia memberikan cek. Akhirnya cek itu ternyata kosong. Nah, untuk gak jadi keberangkatan ke UK kan banyak banget orang yang dirugikan. Saya juga visa saya sudah keluar. Terus kita semua pada gak jadi berangkat, ruginya tuh banyak gitu. Terus akhirnya aku sudah jelasin dengan adanya ini kan mungkin bisa dilihat bahwa saya juga nggak ada yang saya nggak tinggal diam. Saya nggak bohong gitu loh, bahwa memang saya juga dirugikan dan bukannya saya ngomong doang mau traktir habis itu nggak jadi traktir, memang saya juga dirugikan. Tak cuma Ica, Mulan Jamila juga kabarnya menjadi korban penipuan travel bodong Rizky Arif yang menggunakan wajah Marisha Ica untuk promo iklannya. Kabarnya Mulan menunggu kasus Ica selesai dulu baru memperkarakan Rizky Arif yang diduga menipu Mulan puluhan juta. Ada Teh Mulan Jamila juga sih kemarin cerita juga kalau ayo dong kita buat laporan. Ya loh, aku memang udah buat laporan Teh gitu. Setahu aku sih Teh Mulan juga ikut dirugikan, tapi seperti apanya aku kurang tahu. Saya tetap berusaha untuk membuat nama baik. Secara umumnya pasti setiap manusia pinginnya tidak mau lah, kalau memang selagi memang saya benar ya saya akan maju terus. Mungkin semua teman-teman juga tahu ya kalau aku benar pasti aku akan maju terus, tapi kalau aku salah aku orang yang paling cepat banget untuk minta maaf. Mereka agar si Rizky Arif ini agar ya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah postingan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang bikin heboh jagat maya baru-baru ini. Pada postingan itu, Ganjar meminta Alam putranya untuk mengajak Fuji AN bertemu ibundanya Atiko. Pada postingan itu, Ganjar menulis, @Alam Ganjar, tolong ini @Fuji_AN diajak ketemu Bunda @Atiko, sepertinya cocok, tulis Ganjar. Postingan calon presiden yang belum lama ini sempat menghelat acara dengan menghadirkan Fuji dan sejumlah nama beken tanah air ini. Dalam sebuah acara diskusi santai itu pun sontak menuai banyak reaksi. Ada yang menganggapnya sebagai candaan biasa, ada pula yang mengkaitkan dengan bagaimana perasaan seorang gadis bernama Echa Aura yang disebut-sebut santer menjalin kasih dengan Alam. Lantas bagaimana selebriti menanggapi postingan Ganjar Pranowo? Benarkah perintah mengajak Fuji AN bertemu ibunda Alam itu bentuk keseriusan atau sebaliknya hanya candaan biasa?
Puluhan wali murid sekolah dasar swasta di kota Yogyakarta mendadak dikejutkan dengan pengakuan belasan siswa sekolah dasar yang mengaku telah dilecehkan secara seksual oleh seorang guru konten kreator berinisial NB di sekolah tersebut. Tak terima dengan perlakuan keji oknum guru tersebut, ke-15 wali murid bersama pihak sekolah Senin siang lalu langsung melaporkan NB ke aparat kepolisian. Belakangan diketahui jika oknum guru tersebut diduga tak hanya melakukan tindak pencabulan, tapi juga melakukan kekerasan seksual dan fisik hingga mengajak para siswa menonton film dewasa. Kuasa hukum korban Elna Febi Astuti menyatakan selain pencabulan, guru yang mengajarkan konten kreator yang masih berusia 22 tahun tersebut juga melakukan kekerasan seksual dan fisik serta mengajak siswa menonton film dewasa. Bahkan yang bersangkutan juga mengajari para siswa menggunakan aplikasi kencan. Jadi anak-anak kelas 6 ini mengeluh atau mengadu terhadap guru untuk kejadian yang dimulai sejak bulan Agustus sampai Oktober. Oleh guru dilaporkan kepada kepala sekolah untuk dilakukan penyelidikan apakah betul ada aduan seperti yang disampaikan oleh anak-anak kelas 6. Jadi satu kelas itu mengadu masing-masing. Akhirnya aduannya dicatat, dibuat catatan sehingga pihak sekolah melakukan penyelidikan internal. Terduga pelaku ini adalah guru, pengajar konten mata pelajaran konten kreator. Setelah itu sekolah melakukan penyelidikan dan dilihat analisanya, akhirnya sekolah memutuskan untuk melaporkan hal ini gitu. Jumlah siswanya 15. Rentang usianya berapa? 15. Kelas 6 SD berapa? 12 ya, 11-12. Itu korbannya perempuan atau laki-laki? Perempuan laki-laki. Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja menyatakan bahwa polisi telah menerima laporan korban dan akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pencabulan oleh guru tersebut. Kuat diduga jika aksi pencabulan terhadap 15 siswa itu diduga dilakukan guru tersebut dalam kurun waktu 3 bulan, mulai bulan Agustus hingga Oktober 2023. Tentu saja dinamika proses pelaporannya sangat tidak mudah. Ada dinamika proses yang cukup berat, berdampak pada psikologis kepala sekolah yang menjadi pejuang untuk kasus inilah. Beliau memperjuangkan agar kasus ini bisa dilaporkan. Itu dinamikanya sangat berat di internal. Nah, sekarang kami sudah pada akhirnya bisa melaporkan, cukup maju mundur cukup lama. Sejak November baru dilaporkan sekarang. Yang kami cemaskan itu karena kan kita tidak tahu ya, cycle-nya kekerasan itu kan dari korban biasanya jadi pelaku. Oleh karena itu kondisinya kami dampingi terus secara psikologi saat ini, perlu asesmen lebih lanjut. Ada yang sampai trauma nggak mau main? Ada yang sampai mengatakan jangan laporan takut, karena takut. Kan efek domino ya dari melihat temannya karena itu tidak hanya misalnya satu orang korban, tetapi bisa disaksikan 2-3 orang karena terjadinya di sekolahan. Di dalam kelas? Di kelas dan di luar kelas, maksudnya tapi ranahnya lingkungannya sekolahan. Kasus pencabulan terhadap 15 murid SD kelas 6 ini selain membuat geram para wali murid, jelas mencoreng citra sekolah sebagai pusat belajar dan bermain. Keprihatinan pun disuarakan para selebriti. Dan yang pasti sebagai orang tua miris sekali lah dengan berita seperti ini, dan sangat tidak pantas sekali. Dan semoga kita sebagai orang tua bisa terus mengawasi anak-anak kita ke arah yang lebih baik lagi, dan juga semoga sekolah juga bisa memberikan pengawasan, keamanan yang terus lebih baik lagi agar anak-anak kita safety dan aman untuk belajar di sekolah. Guru itu seharusnya melindungi, mengayomi, dan mendidik anak muridnya dengan baik, bukan melecehkannya. Ini harus ditindaklanjuti dan oknum guru ini harus segera dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Aku kesel sih, jujur kesel banget. Mungkin kalau orangnya ada depan aku mau aku jambak kayaknya ya. Dan menurut aku itu pantas untuk diberikan sanksi sosial yang seberat-beratnya juga, hukum yang seberat-beratnya juga. Karena gimana nantinya dia bisa melanjutkan hidup dengan masa lalu dia yang seperti itu gitu.
saya baca, dan ini tuh benar-benar bikin hati saya tuh benar-benar sedih banget dan khawatir sekali, kaget banget sebagai orang tua, karena menurut saya ini tindakan yang sangat tidak pantas. Dan yang pasti semoga pihak sekolah dan juga pihak berwajib, pihak kepolisian bisa memberikan tindakan yang sangat tegas, setegas-tegasnya untuk pelaku ini, dan semoga bisa terselesaikan dengan baik. Saat kasus pencabulan terhadap siswa kelas 6 SD mencuat di kota Yogyakarta, di Banyuwangi, sebuah keranjang tepatnya di selatan Pondok Pesantren Minhajut Tulab, Muncar Banyuwangi, Jawa Timur, warga sekitar geger dengan ditemukannya sebuah keranjang berisi seorang bayi mungil. Bayi itu diduga dibuang oleh ibundanya sendiri. Yang mengejutkan, di balik selimut ada secari kertas putih dengan tulisan tangan berisi wasiat yang diduga ditulis oleh orang tuanya. Pada tulisan panjang itu, orang tua bayi mengaku tak sanggup mengurus bayinya lantaran kesulitan ekonomi. Pada tulisan itu, orang tuanya menuliskan nama si bayi berikut tanggal lahirnya agar kelak jika ia mencari bayinya bisa dengan mudah menemuinya. Pada wasiat itu pula, ia memohon agar tak memviralkan kasus ini. Ya, sesulit apapun sejatinya orang tua tak boleh begitu saja membuang bayinya. Bahkan lebih baik dititip atau diberikan daripada harus dibuang dengan berharap ada yang memungut. Lantas bagaimana reaksi selebriti dengan tindakan orang tua yang tega membuang bayinya? Mohon maaf ya, memang pergumulan atau permasalahan orang itu berbeda-beda. Ya, cuman begini ya, saya nih mau posisinya di 0 atau tidak di 0, katakanlah sekarang lagi bergerak dari angka 0 menuju atas nih. Anak tetap saya perjuangkan. Anda, orang tua di luar sana banyak yang menginginkan punya anak tapi belum dikasih sama sang semesta. Anda udah dikasih berkat, tak ternilai loh itu. Terus Anda buang dalam tanda kutip berkat yang sudah Tuhan berikan ke Anda, nyuruh orang lain ngerawat, terus begitu Anda punya rezeki mau Anda ambil lagi. Gimana ya? Gimana ngomongnya ya? Mohon maaf, saya harus berbicara agak keras. Bohong alasan Anda tidak punya uang atau belum ada uang. Jadi mendingan pikir baik-baik lagi, ambil lagi tuh anak. Saat kasus bayi yang dibuang berikut secari kertas yang menyertainya sebagai wasiat viral di jagat maya, aktor Yama Kalos rupanya masih harus berjibaku di jalan hukum dengan mantan istrinya Arvita Dwi Putri terkait perebutan hak asuh putra semata wayangnya. Yama bahkan sudah menempuh jalur kasasi untuk menganulir keputusan majelis hakim sebelumnya terkait hak asuh anaknya. Saya hanya ingin berbicara, perjuangan kami mati-matian itu sudah kami buktikan di PN Tangerang. Sekali lagi nih, di PN Tangerang tuh, kurang keras apa tuh? Karena di situ pembuktian saksi dan bukti secara sah dan meyakinkan, runtuhlah hak asuh Arvita Dwi Putri terhadap Marco Armanda Blesio Carlos. Di situ pertempuran kami mati-matian karena bukan hanya adu argumentasi, tapi saya dan tim lawyer berhasil memberikan saksi dan bukti, mengajukan saksi dan bukti, dan itu A1 semua. Saksi dan bukti saling berkesesuaian dan bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa proses hukum di negara ini, di pengadilan tinggi, permohonan kami yang sudah dikabulkan oleh PN Tangerang digugurkan semua. Digugurkan semua. Kok bisa hasil di PN Tangerang digugurkan semua? Semua. Kayak gak ada artinya tuh. Saksi dan bukti-bukti saya di PN Tangerang tuh digugurkan hanya dengan argumentasi. Selain melakukan kasasi, Yama juga sudah menyambangi Polres Tangerang Selatan guna mengecek laporannya terhadap mantan istrinya dengan dugaan penelantaran anak. Lantas benarkah hingga kini Yama belum mendapatkan kepastian kapan laporannya segera diproses? Di Polres Tangsel nih, Polres Tangsel itu prosesnya ini mungkin udah setengah tahun, tapi ini kasus nggak jalan-jalan. Padahal saya sudah mengajukan saksi dan bukti dari Kak Ninis Pangerang, dari Uni, dari Bu Leni, dan terakhir Bu Nur. Dalam masa proses perceraian, anak saya darah daging saya tidur sekamar bertiga
bersama ASP dan ADP. Kalian yang masih bilang saya gagal move on, yang saya perjuangkan tuh darah daging saya, bukan tuh perempuan. Tak mau larut dalam kemelut hukum dengan mantan istrinya, Yama tampaknya tengah berusaha move on dengan menjalin hubungan asmara. Wanita yang menjadi pujaan hatinya saat ini adalah Karina Viola. Belakangan diketahui jika Karina merupakan adik dari presenter Karen Delano. Lantas benarkah Yama sudah meminta restu dari Karen Delano? Waktu ditanya kakak, akhirnya saya cuma jawab, Karina, saya siap menjadi pendampingmu yang terakhir. Selain sudah meminta restu pada Yama, Yama juga sudah memboyong Karina ke kediaman keluarganya di Semarang sambil menikmati liburan tahun baru di kampung halaman. Lantas benarkah setelah memperkenalkan Karina ke keluarganya, Yama sudah siap meminang kekasih barunya? Kayak nggak yang baru juga masuk ke keluargaku itu kan. Kalau kemarin yang di Semarang itu kan pertemuan yang kedua sebenarnya. Gitu. Ya tadi itu untung ada sosok Kak Ike nih, kakak kandungku yang selain aku ada dia yang menyamankan posisinya Karina di tengah-tengah keluarga. Seru. Jadi nggak ngerasa kaku sih karena udah kayak keluarga banget langsung. Kalau cepat atau lambat itu mereka serahkan semua ke kami berdua. Sempat rekah merona bersama cinta barunya menuju mahliga yang suci dengan lelaki asal Makassar, Ida Mase, rupanya cinta Catherine Wilson begitu rapuh. Kemarin diam-diam Catherine sudah menjalani sidang cerai atas gugatan cerai yang dilayangkan Idam pada 9 Oktober 2023 lalu. Tapi sayang pada sidang perdana di Pengadilan Agama Depok itu, baik Catherine maupun Idam sama-sama tidak hadir dan hanya diwakili juru belanya. Lantas benarkah keduanya sudah bulat ingin berpisah? Bahwa hari ini adalah sidang pertama, semestinya secara hukum itu para pihak itu harus hadir, itu pertama. Terus kemudian karena kedua belah pihak, baik Ibu Catherine maupun Pak Idam tidak hadir hari ini, maka majelis hakim hanya menyampaikan dan memeriksa dari bukti-bukti kebenaran dari pengajuan gugatan itu pertama. Terus kemudian pengecekan berkas dokumentasi daripada lawyer itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum dalam hukum beracaranya. Poinnya itu. Ya, rasanya terlalu singkat kemesraan yang sempat didekap Catherine dan Idam. Sejauh ini menikah pada 1 Oktober 2022 lalu. Tak lama setelah sebelumnya Catherine banyak diguncang prahara karir dan sempat terjerat kasus narkoba, Ida Mase seolah tampil bak Arjuna yang sanggup memikul beban redupnya karir Catherine sebagai model di industri hiburan tanah air. Tapi dekap kemesraan Idam dan Catherine hanya berlangsung 1 tahun saja. Pasangan yang disebut-sebut tinggal terpisah, Idam lebih banyak di Makassar karena pekerjaannya sebagai anggota DPRD dan Catherine memilih tinggal di Jakarta karena masih betah menekuni dunia modeling. Kesetiaan keduanya pun rapuh hingga akhirnya sama-sama memilih berpisah. Lantas mungkinkah tak ada jalan lain selain perceraian? Pertanyaan pertama, alasan mengajukan gugatan itu dikarenakan karena kehidupannya sendiri sudah terpisah. Catherine ada di Jakarta, suaminya sebagai legislator di Sulawesi, anggota dewan, dan mungkin ini punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya mereka bersepakat, atau bagaimana saya kurang paham detailnya, Catherine balik ke rumah orang tuanya di Depok, dan Pak Idam masih tetap di Sulawesi Selatan. Pemirsa, video seorang polisi terseret saat penertiban knalpot Bronx viral di media sosial. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Yogyakarta. Dalam video yang dibagikan akun Instagram, Undercover memperlihatkan polisi meminta pengendara motor dengan knalpot Bronx untuk berhenti. Namun pemotor terus melaju sehingga tangan polisi tersebut tampak berupaya mengambil kunci. Alih-alih berhenti, polisi justru terus terbawa motor hingga berbelok.
Melihat handphone jatuh saat polisi berupaya menghentikan, pembonceng pun akhirnya terpaksa turun, namun pengendara motor kabur. Postingan tersebut pun viral di media sosial, bahkan sudah mendapat ribuan like dari netizen. Banyak netizen mendukung jika knalpot Brong dibasmi. Polisi nangkep pasti ada sesuatu, mungkin kesalahannya, entah dia di situ knalpot terlalu berlebihan. Terkadang kan standarnya motor yang ada itu harusnya dipakai aja, nggak perlu harus yang brong gitu kan. Terus videonya juga kan kelihatan bahwa polisinya udah bener siaga banget tuh, gimana caranya supaya mereka berhenti, tapi karena dia takut bahkan dia kabur. Mungkin menurut gue sendiri ya, mudah-mudahan teman-teman yang nonton, kalau memang pada dasarnya motornya tidak baik untuk dibawa di jalan, jangan dibawa. Keselamatan nomor 1 buat diri kita dan orang-orang sekitar. Gini, karena gue juga salah satu pengguna motor, karena gue juga pencinta motor, terkadang kan ada dari ininya sendiri ya, maksudnya dari pembuatannya sendiri itu emang sudah ada yang suaranya besar. Tapi mungkin biar lebih bagus lagi, lebih garang dan lebih kencang, digantilah knalpot. Kalau menurut gua, kalau memang itu membuat berisik orang atau pada akhirnya ngeganggu orang lain, mendingan pakai knalpot standar aja, karena standarnya pasti diberikan sama yang ngebuatnya sudah bagus. Sementara aksi ugal-ugalan dan freestyle seorang pemuda di Jalan Lingkar, Kota Palopo, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan demi konten di media sosial. Aksi freestyle tersebut viral hingga menjadi perhatian serius aparat kepolisian Polres Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam video itu, pelaku nekat menantang maut dengan mengangkat ban bagian depan tanpa menggunakan alat safety yang memadai. Pelaku diduga tengah membuat konten media sosial sehingga tidak menghiraukan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Untuk menghindari kejadian serupa, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan terus meningkatkan patroli dengan menyisir lokasi yang kerap dijadikan sebagai arena freestyle. Meski beberapa pelaku sempat diamankan dan diberikan sanksi, namun para pelaku ini tak jera. Mereka kerap memanfaatkan kelengahan petugas dan kembali melaksanakan aksi serupa. Kemarin itu di Jalan Lingkar, Kota Palopo. Begitu kami dapat info, kami langsung melakukan reaksi. Dalam hal ini kami patroli ke sana dan kami menemukan kegiatan-kegiatan freestyle dan kami bawa ke kantor di Jalan Kelapa untuk diminta keterangan terkait masalah kegiatan tersebut yang memang bisa membahayakan lalu lintas keselamatan pengguna jalan lain, khususnya yang melintas jalan lingkar. Kami buatkan surat pernyataan sehingga kedepannya tidak mengulangi lagi. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi menghimbau agar tidak menggunakan jalan umum sebagai ajang atraksi membahayakan. Mereka diminta memanfaatkan arena balapan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Itu sih, mereka ini yang mengganggu, bagi mereka yang mengganggu environment, orang-orang lain segala macam. Gue punya satu pertanyaan. Menurut lu keren? Betul. Itu membahayakan nggak sih kayak buat pengguna lain? Nggak ngerti lah, aku jujur nggak bisa mengerti mereka mikir itu apa segala macam, karena nggak tahu. Bagi gue juga lu nggak keren gitu loh, yang ada lu ganggu doang, jadi sorry. Saya gini, hukum di Indonesia mungkin agak dirubah oleh anggota DPR atau polisi lalu lintas, saya kurang tahu. Kalau di luar negeri, pelanggar aja itu yang membahayakan keadaan mabuk aja itu sih bisa dicabut, tapi kalau di Indonesia cuma ditilang. Nah kalau bisa, apalagi ini freestyle tanpa alat pengaman, terus di jalan raya, ya menurut saya langsung aja ditindak sama polisi, cuman jangan dikasih teguran sih. Kalau perlu dikasih efek jera kayak penjara sehari 2 hari, atau kalau bisa SIM-nya dicabut sekalian. Pokoknya hukum lalu lintas di Indonesia kalau bisa agak diperketat, biar para pelanggar-pelanggar ini mikir 2 kali lipat sih kalau pengen melanggar di jalan umum, karena ini membahayakan banget.
Petugas Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Metro Depok viral di media sosial setelah aksinya mengawal pengendara motor yang merasa terancam karena dibuntuti debt collector. Awalnya sang pengendara meminta pertolongan saat dikejar-kejar mata elang atau debt collector yang mau mengambil motor miliknya. Diketahui anggota yang menolong mengawal warga tersebut adalah Aibda Kristianto. Dalam rekaman video yang beredar, peristiwa tersebut terjadi pada siang hari. Seorang pengendara motor merasa diikuti oleh orang tak dikenal. Bahkan pengendara itu merasa dipepet hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti di pos polisi di Simpang Margonda Juanda, hingga akhirnya meminta melapor pada Satlantas yang bertugas. Kemarin kami mendapat aduan secara langsung dari masyarakat yang mendapat ancaman dari orang yang mengaku debt collector. Kronologinya, ketika pelapor melintas di Jalan Juanda, kendaraan yang dikendarai pelapor tersebut diberhentikan secara paksa oleh orang yang mengaku dari pihak debt collector. Lalu kami merespon aduan tersebut dengan mendatangi orang yang mengaku pihak debt collector tersebut. Namun orang yang mengaku pihak debt kolektor tersebut sudah kabur. Demi memberikan rasa aman terhadap pelapor, kami melakukan pengawalan sampai beliau merasa aman. Diketahui ternyata motor yang dipakai pengendara baru saja dibeli secara cash. Pengendara sempat bingung lantaran adanya dugaan modus pengambilan motor. Demi memberikan rasa aman terhadap pelapor, salah satu anggota Satlantas melakukan pengawalan terhadap pengendara motor yang merasa terancam di jalan raya. Petugas sempat melakukan pengejaran terhadap orang yang mengaku sebagai debt collector dengan berbekal ciri seperti disebutkan pelapor, namun petugas tidak menemukan oknum tersebut. Aksi petugas Satlantas viral yang mengawal pun menuai komentar para selebriti. Pak, makasih ya Pak. Ya Pak. Itu sih menurut aku ya harus begitu ya, karena kalau misalkan nggak dikawal polisi itu bahaya. Debt collector itu kan terkenal dengan kekerasan, terkenal dengan pemaksaan gitu kan. Jadi memang harus dikawal. Makanya sekarang ini debt collector itu sekarang sudah harus sebenarnya sudah harus merubah dari segi sikapnya, jadi supaya nggak meresahkan gitu. Karena kebanyakan malah yang terjadi sebenarnya walaupun kita salah, kita misalkan menunggak cicilannya, kita yang salah sebenarnya, tetap kita yang salah. Tapi kan lebih salah lagi ketika pemaksaan itu ada. Padahal sebenarnya kode kolektor itu merubah cara statement kerjanya gitu ya. Maksudnya ditahan boleh, atau kalau enggak ya udah mobilnya mana, tapi dengan cara baik gitu. Itu mungkin nggak meresahkan gitu. Yang bikin image debt collector tuh nggak bagus kan karena orang-orang yang pemaksaan di mobil, kita disuruh turun paksa begitu, sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Gimana pun juga kan kita juga sebelumnya kan udah nyicil juga, udah mulai menyicil gitu ya. Dia itu hak kita juga, kita nggak boleh dong. Maksudnya dia juga nggak boleh dosa enak sendiri. Nah untuk bapak yang minta korban, kita kan nggak tahu ini Matel atau dia punya diikutin karena apa, kita kan nggak tahu, belum jelas ceritanya. Tapi untuk bapak Aib ya, ini bapak Aib sih, Aib Dakris makasih banyak udah mau bantu dan mau berkorban juga untuk warga yang tidak tahu, dia tidak mengenal tapi laporan tolong bantu saya, itu udah the best banget sih ngebantu korban. Dan untuk korbannya juga lain kali kalau punya urusan apa-apa selesaikan dulu, jangan ketakutan. Kalau saya sih misalkan ada urusan masalah kita kelarin biar tidak ada masalah di jalan gitu. Jadi kita harus ingat sekarang Matel itu pinter banget gitu kan ya, karena dia punya semua alat gitu lah, dia lewat langsung alat itu kan nyala, kata gitu kan ya aku dengar. Tapi kita nggak tahu juga itu Matel atau bukan, jangan nyalain debt collector juga, atau mungkin dia punya masalah lain, kita kan juga nggak tahu.
Viral di media sosial, seorang ibu di kota Cimahi diduga tidak melakukan pembayaran usai mengisi bahan bakar di salah satu stasiun pengisian bahan bakar yang berlokasi di Jalan Baros, kota Cimahi. Petugas SPBU menjelaskan ibu-ibu tersebut datang menggunakan mobil untuk mengisi bahan bakar Pertalite dan meminta petugas untuk mengisi full dengan nominal sebesar Rp350.000. Setelah diisi, pembayaran akan dilakukan melalui transfer. Namun petugas SPBU tidak menyadari bahwa pembayaran yang akan dilakukan ibu-ibu tersebut ternyata belum dilakukan. Akibatnya petugas harus mengganti kerugian sebesar Rp350.000. Nanti di sebelah sana. Nah, kan dari CCTV aku lagi ngisi dulu mobil sebelah sini sama yang sebelah sini juga. Pakai TM transfer si A-nya teh. Nah, si ibunya teh pas pertama datang ke sini teh emang udah riweuh pician sama kayak bosnya gitu. Pakai bahasa ibu-ibu Cina, yang nyupirnya. Pakai bahasa Cina, dia teh riweuh ada pegang iPad 1, HP-nya 1. Itu riweuh pokoknya mah. Nah, pas ditanya Pertalite kata aku teh, ya full tank, mau full tank dia teh udah sama aku diisiin, udah emang maksimalnya di sini teh 350, diisiin pas udah segitu, nah dia nanyain debit cina, gak bisa kata aku teh, dia pakai bahasa Cina, gak bisa. Oh, komunikasinya pakai bahasa Cina, ya, sama sekali nggak Indonesia berarti tes sejak awal. Asalnya ya, udah weh ditransfer, dipoto weh, udah aku teh gak ngeh itu udah diokein gitu lah, langsung pergi si ibunya. Jadi hanya pas dia mau melakukan pembayaran aja ya tes sampai situ, ternyata belum diokein dari situ teh transaksinya. Nasi sudah menjadi bubur, namun petugas SPBU masih berharap pelaku memiliki itikat baik untuk mendatangi SPBU agar dapat membayar pengisian bahan bakar sebesar Rp350.000. Kejadian tersebut pun memicu komentar sejumlah netizen. Itu yang kerja kan istilahnya pekerja itu. Ya bukan menghina ya, artinya dia benar-benar bekerja kan, ya kan. Terus si emak-emak tuh atau ibu-ibu itu ya saat statusnya misalnya harusnya dia kembali lagi dong, ya kan. Dia tahu bahwa ini gue salah nih, mohon maaf gue balik lagi dah gitu, harusnya kayak begitu kan. Ya apalagi tadi berapa duit? 350.000. Susah loh nyari duit kayak begitu. Kan dia orang kaya ya, punya mobil, orangnya cantik kan gitu. Jangan sampai lah, kesian orang gitu. Nah, ya hargain lah, bukan duitnya, hargain pekerjaan orang. Ya lo gue sedih juga lah. Orang bekerja kan jadi bayar sama bosnya lah, yang punya istilahnya yang punya bensin kan gitu ya, yang punya pom bensin ya harusnya jangan seperti itu lah, kayak banget ya. Di lain tempat, lagi-lagi aksi seorang ibu-ibu yang melabrak seorang karyawan minimarket juga jadi sorotan. Dari video yang beredar dan viral di media sosial, terdengar suara ibu-ibu melabrak seorang karyawan minimarket perempuan lantaran masih menjual makanan yang sudah kadaluarsa. Pasalnya, anak dari ibu tersebut diketahui jadi sakit setelah memakan makanan kadaluarsa yang dibelinya tersebut. Buka mukamu! Buka mukamu! Sini mukamu! Sini mukamu! Kak, kau harusnya lebih teliti menengok barang-barang itu. Lantaran malu direkam dan ketakutan, karyawan tersebut terlihat menutupi wajah dengan tangannya. Hal itu semakin membuat sang ibu yang melabraknya kesal. Menurut ibu-ibu tersebut, seharusnya sebagai karyawan harus lebih teliti dan mengecek barang-barang dan makanan yang sudah kadaluarsa agar tidak dijual, sehingga tidak akan membahayakan pembelinya. Terlebih anaknya diketahui masih bayi karena yang dibeli adalah makanan bayi. Selain itu, ibu-ibu tersebut juga meneriaki pembeli lain yang ada di dalam minimarket agar berhati-hati membeli barang atau makanan, mengingat dirinya mengalami hal yang kurang mengenakan.
kadaluarsa barang gue jual. Anak ke jadinya. Hati-hati makan di sini, Bu. Ini kadaluarsa menjual. Belum diketahui di mana lokasi ibu-ibu melabrak karyawan minimarket yang menjual makanan kadaluarsa tersebut terjadi. Namun kejadian tersebut juga menuai komentar pro dan kontra. Banyak yang merasa ibu-ibu tersebut juga kurang teliti saat berbelanja. Salah dua-duanya sih kalau menurut aku, karena kita sebagai konsumen itu kan harus melihat juga tanggal kadaluarsanya. Kalau dari sisi minimarketnya ataupun supermarket juga pernah ada kejadian yang kayak gitu. Aku pun pernah ngalamin gitu ya. Harusnya memang dicek ulang. Jadi menurutku dari pihak tokonya ada kelalaian, dari pihak konsumen pun nggak boleh langsung main ambil-ambil percaya gitu aja sih. Kita tetap harus ngecek kadaluarsa itu udah lewat atau belum. Gitu. Jadi kita harus lebih waspada sebagai konsumen. Ya mungkin sebagai ibu ya, dia kesel anaknya sakit, itu wajar sih. Cuma namanya lagi emosi. Tapi kayaknya lebih baik jangan marah-marahin kasirnya, kasihan siapa tahu bukan dia yang salah gitu kan, dia jadi tumbal aja sih dimarah-marahin sama ibunya. Ya kalau aku jadi ibu terus anakku sakit gara-gara itu ya sedih pasti. Cuma mungkin setelah itu ibunya nyesel. Ya terus terang aja kalau gue jadi mamanya ya gue juga bakalan ngamuk ya. Secara kan kita beli barang itu kan pas pengen kita gunakan. Terus pada saat kita beli kadang-kadang kalau lagi buru-buru kita nggak cek dulu itu expirednya kapan. Terus pas nyampe di rumah kita mau pakai, loh kok expired. Nah ini kan berarti kan kontrol dari pihak tokonya itu kurang bagus gitu kan. Ya kalau gue sih pasti marah juga. Dan jadi kayak apa ya, kira-kira nih toko barang-barangnya semuanya mendekati expired nggak ya gitu, kayak lebih curiga kali ya. Apalagi kalau misalnya sampai barang expired tersebut terkonsumsi sama anak gitu ya. Anak itu kan imunitasnya nggak sebagus orang yang sudah dewasa. Ya pastinya gue bakalan ngamuk banget sih. Jadi gue maklumin aja kalau emak-emak yang ada di minimarket itu ngamuk, gue maklum sih.